Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di Musholla Al-Ghufran ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan rutin bulanan kita, yaitu ta'lim dan santunan untuk yatim dan du'afa. Sholawat wa salam tentunya kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk taklim pada malam hari ini kita kedatangan ustadz yang baru pertama mungkin ya mengisi di Musholla Al-Ghufran ini. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak ta'aruf harusnya ya. Maka sebelum ustadz menyampaikan materinya, saya mau perkenalkan. Beliau bernama Ustadz Megi Gusman. Jadi rumah beliau ini nggak jauh dari sini Bu ya. Jadi di Blok F dekat Masjid Al-Mukarramin. Untuk riwayat beliau pernah memimpin lembaga PKBM Anas saja. Iya, di Pasar Minggu. Kemudian pernah menulis buku juga Ustaz ya? Mungkin sendiri kali ya. Oh iya. Kalau saya lihat di website itu, orang sibuk pun bisa hafal Al-Quran, atau rahasia orang sibuk tetap bisa menghafal Al-Quran. Iya, itu 2012 atau 2009. Oh iya. Untuk aktivitas beliau sekarang ini, beliau menjabat sebagai kepala sekolah SMP dan SMA Al-Bildan Islamic School 2 Bekasi. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk materi tausiah pada taklim pada malam hari ini, yaitu ada apa di bulan Muharram. Karena kita sudah memasuki hari yang ketiga ya di bulan Muharram. Nanti Ustadz akan menjelaskan tentang peristiwa atau ada apa sih sebenarnya di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini identik dengan Muharram ya. Bulan Muharram identik dengan syuro ya. Syuro itu biasanya kalau orang Jawa itu ngumbah gaman, ngumbah keris. Untuk lebih jelasnya persilahkan kepada Ustaz Pak untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan nikmat iman ya. Walaupun apapun keadaan kita di hari ini, kondisi kita seperti apa, walaupun kesulitan-kesulitan yang kita jalani itu, percayalah bahwasanya nikmat iman itulah yang akan memudahkan langkah kita dalam melewati hari-hari yang berat itu. Dan tentu ya, yang kita cari daripada majelis ilmu itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengetahui atau dengan hadir di majelis ilmu itu, maka itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan perjalanan atau sebuah aktivitas yang tujuannya itu untuk yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya dengan ilmu itu untuk menuju surga. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui jalan menuju surga itu pasti dengan ilmu. Dan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dia tanpa ilmu. Karena ketika makna ketakwaan, para ulama menjelaskan yang namanya takwa itu adalah melaksanakan apa? Perintah Allah ya, gitu ya, ketakwaan. Meninggalkan apa? Yang larangannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala? Pasti dengan ilmu. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu haram atau halal atau syubhat kalau kita tidak mengetahuinya dengan ilmu? Bahkan ada orang yang beribadahnya kuat, semangat gitu ya, tapi karena tidak dilandasi oleh ilmu, ternyata beribadahnya tidak diterima. Kaumnya Nabi Musa itu mengatakan kepada Nabi Musa, waja'alnahu, jadikan apa, berhala itu sesuatu yang kami yaqufuna alaihi, kami mengitarinya, tawaf di situ. Nah itu karena ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan secara terang benderang tentang ilmu itu, yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, para ulama menjelaskan hikmah itu maknanya adalah pengetahuan, ilmu tentang Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tentunya bukan sekedar ilmu saja, tapi mengetahui dan mengamalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan yu'til hikmata man yasha. Allah beri pemahaman agama ini terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, menariknya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, pengetahuan agama, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan sesuatu yang banyak. Ya. Perbedaan orang beriman dengan orang kafir itu, orang beriman dan orang kafir sama-sama diberi dunia, sama diberi fasilitas dunia. Tapi orang beriman dia diberi pahala di akhirat nanti. Makanya ujiannya, walaupun dia kesulitan, walaupun dia menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya, dia tetap mendapatkan kebaikan. Kalau dia diuji dengan kemiskinan, hisabnya ringan di akhirat nanti, ya kan?
Jadi tidak selalu kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita itu dalam hal buruk di pandangan manusia, tapi belum tentu sesuatu itu buruk bagi kita di akhirat nanti. Boleh jadi setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan itu menambah kebaikan bagi kita. Nah, semua tadi yang saya katakan tadi itu sangat kaitannya dengan bagaimana pengetahuan kita tentang Islam ini. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan misalnya ada seseorang ketika dia mengenal orang kaya, kemudian dia kenal dekat ya, dan dia suka membantu orang kaya ini terhadap dirinya, dan itu memberikan perasaan kepada saya ya, karena saya kenal dengan orang yang kaya, saya merasa aman sih. Nanti kalau saya butuh sesuatu saya minta kepada orang kaya itu. Itu adalah bentuk karena dia mengenal orang kaya itu. Tapi kalau dia tidak kenal ya, dengan orang kaya itu, atau dengan orang yang bisa membantu dia, atau dengan pejabat yang niscaya dia mungkin tidak akan mengatakan demikian. Artinya dia, nanti bagaimana saya menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana kalau saya kekurangan uang? Bagaimana kalau orang itu tidak punya apa-apa? Tapi kalau dia mengenal, dia merasakan ada bantuan. Nah, begitulah orang bertawakal. Ketika seseorang itu tidak mengenal Rabb, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira bagaimana dia akan bertawakal? Sementara dia tidak mengenal bahwa hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kadarnya, semuanya sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin orang-orang bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sementara dia tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia akan benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya satu hal yang selalu saya ingat kepada diri saya dan kita semua itu, barang siapa yang tidak mengenal sesuatu dengan baik, maka dia akan lemah pengagungan terhadap hal tersebut. Iya atau tidak? Orang yang tidak mengenal keutamaan menghafal Al-Quran, dia tidak memiliki himmah untuk menghafal Al-Quran, karena dia tidak tahu kebaikan setiap huruf yang dihafal, bagaimana kebaikan daripada ayat-ayat yang ada di dalam dirinya. Jadi dia tidak mengetahui, sehingga dia menganggap hal itu biasa saja. Sayangnya kebanyakan manusia itu banyak mengetahui keutamaan tapi tentang permasalahan dunia saja. Keutamaan mengetahui AI, keutamaan mengetahui ilmu ekonomi, keutamaan mengetahui bisa berbahasa Inggris, semuanya keutamaan mengetahui. Sehingga orang berbondong-bondong, kemudian orang berusaha untuk mengejar itu semua, karena pengetahuan mereka tentang hal itu mendalam. Nah, harusnya ketika seseorang mengetahui tentang agama ini mendalam, dia akan menjadi lebih baik. Karena kenapa? Karena dia punya arah yang jelas di dalam hidupnya. Dia punya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak memiliki ketakutan. Nah, begitu pula dengan keutamaan berkaitan dengan waktu, keutamaan berkaitan dengan tempat. Seseorang itu selama dia tidak mengetahui, maka dia tidak akan mengetahui dan tidak akan mengagungkan hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk di bulan Muharram, tanggal berapa? 3 Hijriah. Bapak-bapak tahu dari mana kalimat Hijriah? Ada yang tahu? Hijriah. Hijrah, masya Allah. Hijriah itu berasal dari kata hijrah tadi. Kenapa bulan di dalam Islam itu dinamakan Hijriah? Karena Nabi SAW pindah ke Madinah, dan itu menjadi kesepakatan para sahabat untuk menentukan bulan Hijriah. Jadi sebenarnya di dalam Hijriah itu ada pengagungan
Tapi permasalahannya kita hidup dalam lingkungan yang mengagungkan miladiah, ya kan? Sampai kita tuh lupa hari ini bulan apa, tanggal berapa Hijriah. Padahal para sahabat menetapkan itu untuk mengangkat syiar-syiar Islam dalam penetapan itu. Nah, itu yang kita ketahui. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dan surah Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Nah, kan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan di dalam Islam sendiri ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit. Nah, Allah sebutkan secara khusus minha di dalam surah Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan arba'atun hurum, 4 bulan yang suci. Maka Muharram itu adalah waktu yang suci. Tapi maknanya bulan Muharram itu adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala utamakan daripada beberapa bulan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak dalam menentukan mengutamakan sesuatu makhluknya di antara makhluk-makhluknya yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala menentukan keutamaan sholat malam, ya kan? Sholat lain, qiyamul lail. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Ya. Waratil Qur'an tartila. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tartil, dan itu dalam sholat malam. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Artinya salah satu keutamaan orang yang menjaga sholat malam itu adalah dia akan diberikan keutamaan lisannya yang berbobot. Itu Allah sebutkan ada keutamaan. Nah, begitu pula juga dengan bulan. Ada yang disebutkan secara khusus. Syahrul Ramadan alladzi, disebutkan secara khusus bulan Ramadan. Nah, di sini disebutkan juga ada bulan yang 4, yang bulan Muharram. Coba kira-kira bulan apa? Ada yang tahu? Bulan apa? Bulan apa? Coba. Bulan Ramadan. Benar atau enggak? Bulan Ramadan. Bulan Rajab. Terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi ini masuk bulan Muharram apa? Kalau Syahrul Hurum, di bulan-bulan yang disucikan itu adalah 4 bulan ini. Termasuk bulan Muharram yang dulunya disebut Safarul Awal dan dinamakan bulan Muharram. Nah, ini pengetahuan kita tentang bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah tadi mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, sehingga para ulama memberikan tafsir apabila di bulan-bulan tersebut hendaklah kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa karena balasannya lebih besar. Bukan berarti di luar bulan-bulan itu kita diizinkan berbuat dosa, bukan. Tapi itu bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, pilih beberapa bulan Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, sehingga apa kaitannya kita dengan mengetahui tadi? Bahwa Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita di dunia ini
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal insanu innaka kadihun apa? Ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kalian itu akan terus menghadap Rabbmu. Innaka kadihun ila rabbika, akan terus menghadap Rabbmu kadhan, dalam keadaan terus menghadap Allah dengan amalan baik, dengan amalan buruk. Famulaqi, kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang harus kita kerjakan dengan pengetahuan tadi? Mana waktu-waktu yang harus kita gunakan? Di situ pahalanya besar. Misalnya setelah sholat subuh, yang utama apa? Baca Quran itu zikir pagi. Zikir pagi. Karena para ulama mengatakan Al-Quran itu bagus dibaca, dia mutlak kapan waktunya. Tapi ketika bertemu dengan waktu yang lebih utama, maka dia dimundurkan waktunya. Berarti setelah zikir pagi baru baca Quran. Nah, pengetahuan seperti itu kalau kita tidak terus mempelajari agama Islam ini, maka kita tidak tahu mana pahala-pahala yang besar. Ya, ada seorang sahabat yang meninggal dunia datang kepada Rasulullah, menceritakan, saya lupa nama sahabatnya, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dalam mimpiku aku melihat dua orang sahabat. Nah, sahabat yang satu ini telah meninggal duluan, yang satu belakangan meninggal. Tetapi aku melihat mereka di surga itu, yang meninggal belakangan ini masuk surga duluan. Nah, kata Rasulullah, bukankah dia telah melewati bulan Ramadan? Bukankah dia telah melewati sholat ini, puasa ini? Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu kepada kita yang panjang itu, maka satu hal yang kita perhatikan selain menjaga itu semua adalah memperhatikan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan besar. Seperti sholat, ya beda sholat di akhir waktu dan di awal waktu. Sholat di rumah dengan di masjid, ya. Sama seperti baca Al-Quran. Beda baca Quran ketika malam hari, ya. Dalam qiyamul lail dengan baca Quran ini pahalanya berbeda. Nah, begitu juga dengan bulan Muharram. Itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sebutkan berarti ada 4 bulan, ya. Bulan Muharram itu yang harus kita ketahui, dan itu menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, Nabi SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Nah, di antara keutamaan di bulan Muharram, khususnya bulan awal bulan ini adalah berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan puasa yang utama setelah bulan Ramadan adalah syahrullah. Itu bulannya Allah. Dalam hadis ini disebut syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan ini tuh memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bulan Al-Muharram. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa'afdhul sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Dan sholat yang utama setelah sholat wajib itu adalah sholat qiyamul lail. Nah, pengetahuan mana yang prioritas dalam ibadah itu adalah kebaikan bagi diri kita. Karena ada orang yang sholat panjang malamnya tapi subuhnya kesiangan. Nah, kalau dia memprioritaskan harusnya yang wajibnya yang dia jaga, baru dia berusaha untuk menegakkan sunnah. Banyak orang berusaha menegakkan sunnah, tapi yang wajib-wajib dia tidak sempurnakan. Bentuk kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga yang wajib sampai meninggalkan yang haram. Kemudian makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Jadi sehingga Imam Nawawi mengatakan wa idhafatuhu ila Allah taala ta'ziman lahu. Tadi syahrul haram Muharram itu disandarkan kepada syahrullah karena bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan di bulan ini. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi bentuk keutamaan di bulan ini? Kalau saya mengatakan sebenarnya semua amalan itu memang harus dibangun pada diri kita semuanya. Yang pertama, membiasakan. Mulai dari perkara-perkara wajib tadi, sholat, kemudian puasa yang wajib-wajib dulu, kemudian meninggalkan yang haram. Kemudian kalau Allah berikan kemudahan, pilih salah satu amalan sunnah yang kita bisa menjaganya. Karena para sahabat pun tidak semua yang ahli dalam hal ibadah semuanya. Ada yang, tetapi kita harus bisa menjaga salah satu. Kalau kita kuatnya di puasa, ya jagalah itu dari puasa itu. Mungkin baca Qurannya tidak banyak, tapi baca. Tapi kalau kita kuat di baca Quran, baca Quran yang berbanyak. Mungkin itu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu dawamnya. Ada orang tuh tidak punya amalan besar, ya. Tidak terkenal, tidak semuanya, tapi dia punya amalan kecil tapi lillahnya besar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lakukan itu rutin karena dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa ngapa-ngapain mungkin, tapi ada satu amalan. Bahkan ada yang diceritakan di kalangan para sahabat itu bukan orang yang ahli ibadah, tapi suka memaafkan. Setiap hari dia memaafkan orang lain. Dan dalam Al-Quran disebutkan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Orang yang memaafkan itu dekat dengan ketakwaan. Itu ketika kita memiliki amalan-amalan, sehingga jangan sampai di hidup ini kita tidak punya amalan yang itu menjadikan diri kita baik. Dan amalan-amalan yang tadi sebelum yang namanya di bulan Muharram, bulan Muharram dan bulan yang lain, maka seharusnya ada amalan harian yang harusnya dijaga selalu. Karena di zaman saat ini fitnahnya besar, ya. Ujiannya banyak sekali. Dari anak-anak yang menghadapi tentang masalah medsos dan semuanya. Kalau seandainya kita mengandalkan mendidik anak itu hanya dengan metodenya, saya sebagai orang pendidikan banyak metode, ya. Banyak teori-teori pendidikan. Tapi saya sering melihat banyak dari orang tua yang kadang-kadang anaknya terdidik buah dari kesalehannya. Dia tidak mau mendidik, bahkan ya mungkin dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman saat ini banyak metode untuk mendidik, mengajar dan semuanya. Tapi taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita mengetahui. Lalu apa keutamaan di bulan Muharram itu? Sudah kita kenal tadi, sudah disampaikan. Ada namanya hari Asyura. Saya juga nggak begitu hafal ya hari apa. Kalau tadi di istilah apa Jawa ya. Jawa. Istri saya juga orang Jawa, ada yang dari ini. Lalu kebiasaan. Karena kalau di Sumatera, saya aslinya Sumatera. Di Sumatera itu nggak terlalu banyak yang saya dapatkan. Kalau kebiasaan. Alhamdulillah mungkin tidak terlalu banyak ngikutin hal seperti itu. Tapi tadi yang saya sampaikan, ibadah itu dibangun di atas ilmu. Banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui, kalau kita khawatir kita tinggalkan, karena masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang lebih utama. Kalau seandainya itu ternyata mengantarkan kepada keburukan atau ibadah-ibadah yang meyakinkan hati kita terpaut kepada makhluk, nah itu lebih berbahaya lagi, jatuh kepada kesyirikan. Kita masuk ke sini kan waktu itu sampai ini berapa lagi? 15. Nah, ya masuk. Nah, apa keutamaannya?
yaitu salah satunya yang Nabi SAW katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil Arafah. Ditanya Rasulullah SAW tentang puasa Arafah. Faqala yukaffiru sanal al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu ya, menghapuskan dosa setahun yang berlalu. Wasuilan shaumi yaumil Asyura, dan ditanya tentang puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatan madiyah, dan juga menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami, banyak amalan-amalan yang menghapus dosa ya, menghapus dosa ini, dosa ini, dosa itu. Tapi ketahuilah, dosa-dosa besar itu dihapuskan dengan taubat. Ya. Kalau dosa-dosa kecil diampuni, dimaafkan dengan amalan-amalan kita, sholat. Tapi kalau namanya dosa besar, itu hendaklah kita bertobat. Karena itu menjadi penghalang kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dosa-dosa besar itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak akan mengulangi, menyesali, beristighfar, itu dosa besar. Kalau itu ada berkaitan dengan manusia, maka beristihlal, meminta kehalalan. Dalam hadis yang panjang Nabi SAW itu mengatakan tentang al-muflis ya. Sahabat bertanya, Nabi SAW majid muflis, bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang rugi? Kata para sahabat, mala, orang yang tidak laisa, mala laisa lahu dinar, yang tidak punya harta, tidak punya benda. Tapi Nabi SAW membantah, bukan itu. Yang dimaksud orang yang rugi atau orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat, ya'ti ya, bisolatihi wa zakatihi, dia datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala semuanya. Wayati, dan pada satu sisi dia datang juga dengan menzolimi orang lain, mengambil harta orang lain, memukul orang lain, sehingga dia diambil dari semua pahala-pahalanya itu dipindahkan kepada orang yang dia zolimi. Maka berkaitan dengan dosa tadi, kalau kita melakukan dosa-dosa besar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amalan-amalan ini untuk menguatkan ya. Artinya penghalang-penghalang kebaikan itu karena dosa-dosa kita, sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah berikan waktu di masa kehidupan kita ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kemudahan. Maka tadi keutamaan itu adalah menghapuskan dosa setahun tadi. Tetapi ingat, dosa besar itu harus dengan taubat ya. Jadi itu yang harus kita pahami dari dosa-dosa itu. Kemudian di bulan Muharram tadi ini, selain daripada ada keutamaan puasa yang di tanggal 10, puasa Asyura yang kita kenal, maka ada peristiwa besar juga yang Nabi SAW menyebabkan para ulama untuk menentukan bagaimana tata cara berpuasa di bulan Asyura ini. Nabi SAW, qadaman Nabi SAW Al-Madinah, Nabi SAW mendatangi Madinah, kemudian melihat orang-orang Yahudi ya, sedang melakukan puasa Asyura. Orang Yahudi ternyata puasa Asyura itu sudah dikenal ya, sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, apa ini? Para sahabat mengatakan, hadza yaumus shalih, ini adalah hari yang baik ya.
hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Dan maka Nabi SAW mengatakan, qala ana ahaqqu bi Musa. Jadi Nabi Musa itu diselamatkan pada hari di bulan Muharram. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW mengetahui ya itu puasa orang-orang Yahudi ya, berpuasa hari Asyura, ya kan? Dan Rasulullah mengatakan an ahakku, saya lebih berhak untuk berpuasa Asyura itu. Artinya dia lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW ketika itu memerintahkan pada para sahabat karena sudah berpuasa, maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah, dia akan menyempurnakan dengan puasa ke-9. Artinya puasa hari Tasyura. Jadi puasa itu asalnya 10 Muharram. Lalu Nabi SAW menginginkan, meskipun Nabi nggak sempat melaksanakan puasa itu, tapi dalam rangka untuk menyelisihi, Nabi berpuasa tanggal 9. Maka puasa 9, 10 bulan Muharram itu adalah bagian yang diperintahkan. Tapi kalau tidak bisa, puasa 10 saja tidak apa-apa. Lebih sempurna lagi misalnya kalau puasa 9, 10 dan 11 untuk menjaga. Yang ingin saya sampaikan di sini, pada satu hal yang Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang Yahudi dalam hal ibadah, maka Rasulullah berusaha untuk menyelisih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman ini orang berusaha banyak mengikuti kebudayaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Itu dalam hal ibadah Nabi SAW sampai menyelisih. Nah, hal ini yang harus kita pahami. Nah, apalagi yang tadi, yang mohon maaf tadi ya, hari apa? Asyura yang di adat istiadat kita ada. Di dalam Islam saja, kalau kita melihat sejarahnya ditentukan bulan Muharram itu jatuh pada 17 Hijriah. Menghitungnya dari hijrah Nabi. Jadi ketika sudah 17 tahun setelah hijrah Nabi, baru ditentukan kalender Hijriah. Itu untuk apa? Karena Umar bin Khattab itu mendapatkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya mengeluh karena bingung ini surat yang keberapa administrasi. Kita kan kalau dikasih surat nggak ada tanggal, nggak ada ini, tanggal berapa ini? Nah, itulah akhirnya ditentukan Hijriah itu sebagai tanggal di dalam Islam. Lalu kenapa di hijrah ditetapkan sebagai namanya Hijriah? Mengambil momen hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari tadi yang disampaikan dari mana? Mekah ke Madinah. Ya, itu usulan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Utsman bin Affan mengusulkan Muharram itu bulan 1. Ada para sahabat yang mengusulkan pakai miladiyah, tapi ditolak oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sunnahnya Rasulullah SAW itu bagaimana berusaha kita sama, bagaimana kita berusaha untuk menepati. Ya meskipun mungkin kita nggak apa-apa ada perbedaan kalangan para ulama itu dimaklumi, perbedaan yang mu'tabar diakui para ulama, silakan, tapi dia masih di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi yang tadi misalnya yang tidak ada sumber dalilnya, tidak ada perkataan ulama di dalamnya, tidak ada penjelasan para ulama di dalamnya, tidak ada dalil Al-Quran yang membicarakannya, tidak ada hadis yang mengatakan itu juga,
Apa dasar kita melakukan ibadah itu? Nah, kalau ibadah itu dianggap ibadah, maka dia menjadi sesuatu yang haram. Tapi kalau misalnya ada istiadat, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat, misalnya ada kita pakai baju batik, ya, baju batik, pakai sarung, ya. Kebetulan saya pakai baju ini nih, pakai sarung di Indonesia, tidak ada masalah hal demikian. Nah, tapi kalau ada kaitannya dengan keyakinan, misalnya tadi menghilangkan bala harus membuang kepala sapi misalnya, ada nggak? Nah, misalnya hal seperti itu. Nah, kita pun berkorban itu, kita kan ada korban, ya, korban kan. Kalau sapi berapa orang? 7. Kalau 50 orang boleh nggak? Nggak boleh. Korban saja yang jelas lillahi ta'ala itu diterima sesuai dengan syaratnya. Hewannya harus sehat begini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta dagingnya, tidak meminta ininya, tidak sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging hewan kurban itu, darahnya, dagingnya kepada Allah Subhanahu. Yang sampai itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang jelas ibadahnya saja, yang ada tuntunannya saja, syarat diterimanya kita harus perhatikan. Nah, apalagi kalau ibadah-ibadah yang tadi harus mengeluarkan uang, harus ini dan ini, dan harus melaksanakan biaya-biaya yang lain, tapi ternyata di dalam Islam sendiri tidak dilaksanakan, tidak dianjurkan, ataupun kita sudah cari, ternyata para ulama tidak menyebutkan hal itu berasal dari Islam. Sehingga memang kita ini tunduk kepada ajaran Islam. Nah, begitu juga di bulan Muharram. Kalau orang bertanya, kenapa nggak di bulan Ramadan saja? Kenapa nggak di bulan Safar saja? Kenapa nggak bulan ini? Itulah namanya syariat. Allah tentukan bulan-bulan yang di dalamnya ada keutamaan. Tinggal kita yakin melaksanakan untuk dalam rangka mendapatkan pahala. Nah, begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada puasa yang hari ke-9. Maka hendaklah kita juga melakukan demikian untuk menyelisih. Ya, kalaupun tidak sampai 9 tadi saya sebutkan, nanti yang tersebut tidak mengapa. Nah, jemaah rahimakumullah, mengetahui keutamaan di bulan-bulan ini yang secara khusus saja, berarti ada puasa di hari keberapa? 9 dan 10, utamanya di situ. Kalau tidak sanggup ya hari 10 saja, karena Nabi SAW melakukan itu. Kalau misalnya para ulama berhati-hati, ya bisa 9, 10, 11 gitu ya. Itu puasa. Tetapi yang kita tindakan lagi di bulan haram itu kan, bulan Muharram itu kan bulan yang diutamakan. Artinya tidak sebatas puasa saja. Bisa kita lakukan ibadah-ibadah yang lain yang kita tingkatkan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya, yang memiliki keutamaan yang jelas disebutkan dalam Al-Quran. Kadang, ya mohon maaf, artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pertanyaan secara tauhid, ya. Tujuannya adalah mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan demikian secara akidah boleh. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu agar dimasukkan ke dalam surga, boleh. Tapi tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditinggal mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu benar tujuannya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, benar, boleh. Kita lakukan itu semua. Tapi
Jadi kadang ada ibadah yang kadang-kadang kita lakukan itu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin banyak ibadah-ibadah yang dibuat dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata itu untuk mendapatkan pengarisan. Nah, pengarisan tahu kan? Puasa sekian lama supaya dapat ini, tapi nggak ada di dalam Islam. Nah, yang jelas-jelas dalam Islam itu ada, kadang-kadang kita tinggalkan. Nah, oleh karena itulah hendaklah kita itu berilmu dalam beramal itu, karena yang namanya ilmu itu akan menepati sebuah ibadah yang tepat. Ya. Tepat itu maksudnya tepat secara waktunya, benar secara pelaksanaannya, sehingga ibadah itu benar, bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita tidak mengikuti seperti itu, ya orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuka hatinya saja. Nah, kita mungkin tidak melihat, ya mungkin banyak bersebaran tentang masalah ibadah-ibadah ini dan itu, ini dan itu. Nah, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita selalu membaca, mencari tahu. Ya, kalau dulu melakukan kesalahan ini, ya udah, sekarang baca lagi. Makanya di dalam Islam itu perintah di dalam surat apa? Al-Alaq, Iqra. Ya. Baca, itu diperintahkan baca. Nah, sehingga ketika seseorang membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, mengetahui faidah hadis ini, mengetahui keutamaan ini, sumber rujukannya ini, dia beribadah di atas keyakinan yang kuat. Itu yang ingin kita bawa, karena kita ini sedang perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya atau tidak? Iya. Siapa yang menjamin amalan kita diterima? Tidak ada yang menjamin amalan kita diterima. Nah, kalau sudah tidak ada jaminan, kira-kira benar atau tidaknya, masa kita akan berdiam diri ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita harus mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sebutkan ya cerita Nabi Musa ya. Itu yang Nabi Musa alaihissalam hari diselamatkan Bani Israel dan Musa alaihissalam dari siapa? Fir'aun. Saya selalu mengingat ayat ini, Bapak sekalian. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat, tapi kadang ada ayat yang salah karena apa yang saya sebutkan tadi. Semakin kita sering membaca Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran, ayat Al-Quran itu menghidupkan diri kita. Contoh ya, satu ayat saja, belum banyak. Gimana kalau banyak? Ada ayat di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam itu dikisahkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala situasinya sedang menghadapi Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan pasukannya itu menggiring Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya sampai ke tengah lautan. Kira-kira seperti itu saudara kita di Palestina itu, misalnya kalau di bawah senjata, digiring ke laut, suruh masuk ke laut gitu. Nah, kan kita cuma membayangkan cerita, tapi kalau kita mengalami hal demikian, kita baru mati lampu aja 2 jam udah pusing gitu ya. Gimana kalau sampai terjadi benar-benaran begitu? Saya pernah terjadinya gempa bumi di mana di Jogja. Bagaimana orang lari daripada itu? Nah, Nabi Musa itu ketika berhadapan dengan tentaranya Fir'aun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, falamma taral jama'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika bertemu 2 pasukan itu,
Maka berkatalah ashabu Musa, kaumnya Musa itu sahabat Musa mengatakan inna lamudrakun, kami benar-benar akan tenggelam. Ya. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan demikian. Nabi Musa di dalam itu kalah, tidak demikian. Jadi orang yang ngikutin dia itu udah bilang kita akan tenggelam nih, mati. Tapi Nabi Musa mengatakan kalah, inna ma'iya Rabbi, sungguh yang bersamaku itu adalah Rabbku, saya akan menunjuki aku kepada jalan. Itu tadi yang saya sebutkan betapa pengetahuan tentang agama ini penting sekali kita ketahui. Walaupun sedikit demi sedikit masih kita belajar, kita tadabburi Al-Quran, menguatkan hati-hati kita, meluruskan diri kita untuk selalu dalam kebaikan. Apalagi terutama kita mendalami atau membaca Al-Quran itu sendiri, makna-maknanya, hadis-hadisnya, sehingga beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didasari dengan ilmu tadi. Jadi yang bulan Muharram ini nggak ada lagi keyakinan kita yang takut terjadi bala begini, karena nggak ada Islam berbicara tentang hal demikian. Bala itu datang seperti yang sekarang banyak kasus apa? LGBT. Itu yang mendatangkan bala di kaumnya Nabi apa? Lut, ya kan? Sekarang terang-terangan terjadi di mana-mana. Orang laki-laki sama laki-laki sampai di video. Artinya apa? Sekarang zaman fitnah, semua kebohongan muntasyar, tersebar, dan orang tidak bisa melakukan pencegahan karena kemaksiatan itu merajalela. Nah, kalau kita tidak berpegang kepada agama ini, tidak mengetahui mana yang murni, suatu hari orang akan membenarkan LGBT itu. Buktinya sampai sekarang kan ada orang membela LGBT itu. Yang jelas-jelas dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan kaum Lut, dan itu dijadikan pelajaran bagi umat Islam dari kaum lain. Tapi sampai hari ini ada orang membelanya. Karena kenapa? Tadi karena dia tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada prinsip di dalam kehidupan dirinya. Mudah sekali dia terombang-ambing. Akhirnya mengikut Yahudi, Nasoro dan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah hendaklah kita selalu awali ya, ini untuk selalu kita belajar. Dan di bulan ketika kita di bulan Muharram ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu didasari oleh ilmu tadi. Jadi tidak ada yang namanya perayaan Asyura di dalam Islam, itu tidak ada. Nah, sampai kalau misalnya kita melihat sisi-sisi yang lain atau hal yang mungkin masih dimaklumi ya, ketika orang-orang ya merayakan tahun baru Islam, secara umum memang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Tadi kejadiannya itu hanya untuk menetapkan tahun baru Hijriah. Tapi kadang-kadang ya kita menolak, karena Nabi SAW mengatakan di dalam Islam itu ada 2 hari raya. Hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya tidak ada hari raya. Tapi kita masih maklumi ada hal yang itu mungkin perkara adat. Nah, tapi kalau sampai ditarik tadi semua keyakinan tadi, itulah yang harusnya kita keluar dari keyakinan itu, sehingga jangan sampai nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malah merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada malam hari ini. Sekali lagi titik tekan yang ingin saya sampaikan adalah jangan berhenti kita menuntut ilmu di dalam Islam ini. Tidak perlu mengenal usia muda dan tua, karena umur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu, dan kita tidak tahu ilmu mana yang mengantarkan kita mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi cuma karena satu hadis,
karena satu ayat orang itu berubah, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia sholat malam cuma karena mendengarkan satu ayat. Sehingga kita ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mencari agar kita nanti diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab jelasan sebelum selanjutnya makan bakso ya, tapi mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan silakan Pak, satu atau dua. Ada Pak Supadi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, malam ini perintahnya suruh ibadah. Malam ini perintahnya suruh ibadah. Enggak, setiap malam perintahnya suruh ibadah. Ibadah sholat tahajud, Iya. ya, baca Quran, Iya. ya, zikir, Iya. ya, dan sholat sebelum Subuh. subuh. Iya. Nah, prioritasnya yang urutannya itu yang mana dulu? Apakah sholat tahajud dulu, terus baca Quran, terus baca zikir? Nah, biar tepat sasaran gitu Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kedua, boleh? Boleh. Ya. Istighfar. Iya. Istighfar itu ada yang bilang cuman nggak menghapus dosa. Tidak menghapus dosa. Ya, katanya cuma tip aja. Ya. Terus wa'fu anhu. Nah, Allahumma wa'fu anhu itu menghapus dosa. Apa benar? Iya. Duanya. Tapi Masya Allah, barakallahu fiik. Yang bisa saya jawab ya, yang nggak bisa saya jawab ya nanti saya PR lagi. Jadi tidak semua bisa dijawab ya. Jadi tidak semua ustaz bisa jawab gitu. Jadi kalau masalah urutan beribadah tadi memang benar ya. Menempatkan satu ibadah itu pada tempat yang tepat itu adalah kebaikan bagi diri kita. Nah, kan pertanyaannya kita diperintahkan nih malam ini ya, baca Quran, sholat malam, sholat subuh. Kalau pertanyaannya tadi seputar itu telah jelas waktunya. Ya, yang pertama kalau mengurutkan sebelum sholat subuh ya jelas sholat apa tadi? Sholat sunnah sebelum subuh kan. Nah sebenarnya ada yang mulai sebelumnya itu yang diutamakan. Nah tetapi di antara sela-sela ini saya tambahin ada yang namanya wabil asharihu yastaghfirun. Waktunya sahur wabil ashar itu antara yang mulai menjelang apa sampai subuh itu waktu berdoa. Itu salah satu waktu berdoa. Jadi sebenarnya sholat malam itu setelahnya bisa kita tambah dengan berdoa kalau diurutkan. Lalu yang kedua, kalau nggak bisa sholat malamnya jam berapa? Jam 3 misalnya gitu ya. Ya udah berarti sholat malamnya dipercepat. Kalau mau menjaga misalnya. Lalu Abu Bakar tuh pernah melakukan sholat apa? Witir. Setelah sholat isya agar nanti tidak ketinggalan. Jadi kalau misalnya takut ketinggalan, salah satu keutamanya adalah melengkapi sholat malam itu dengan sholat witir. Seandainya tidak bisa sholat apa malam, sholat witir 1 rakaat pun bisa sholat witir itu. Nah terus kaitannya dengan baca Al-Quran ya. Nah, kapan baca Al-Quran itu? Baca Al-Quran itu sebenarnya lebih umum. Ya, tidak ada secara umum mutlak waktu. Tapi yang lebih diutamakan itu adalah waktu-waktu yang kita bisa konsentrasi. Nah yang paling baik ya setelah subuh ngawalin waktu. Kalau udah di siang hari, alhamdulillah bisa, tidak mengapa. Tapi kadang sudah sibuk, sudah akhirnya nggak jadi baca. Maka awalilah hari itu dengan baca Al-Quran. Nah kalau pertanyaannya kapan lagi? Setelah sholat bisa.
setelah sholat itu bisa kita baca Quran. Jadi kalau baca Quran itu tidak ada mutlak waktunya. Nah, kalaupun tadi yang dibaca di malam, berarti pas sholat, pas ketika apa? Dalam sholat dia baca. Lalu kalau nggak hafal gimana? Dia pegang mushaf. Yang namanya nggak hafal lagi dalam sholat sunnah nggak apa-apa dia. Kan sholat malam. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya hafalan banyak, minimal hafalan yang dia hafalkan diputarin terus. Misalnya dari Al-Duha sampai apa? Anas, udah besok muter lagi. Saya katakan jangan kita kecewa atau kita merasa kecil dengan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat pada hal itunya. Kadang ada orang beribadah, sholat malam semuanya di mata manusia baik, tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala baik. Makanya ibadah itu diikat dengan tauhid kita, harus benar-benar lillahi ta'ala. Sedikit baca Quran, tapi masya Allah, alhamdulillah saya Allah mudah hari baca Quran. Ya, alhamdulillah sudah dapat 1 halaman, nggak apa-apa. Besok baca lagi. Ini kalau masalah urutan waktu tadi. Yang kedua, istighfar itu apa? Tidak menghapuskan dosa. Ya wallahu a'lam. Apa yang tadi disampaikan yang jelas, yang dilakukan Nabi beristighfar itu tentunya menghapus dosa. Nggak tahu apa bedanya misal tip X sama di jadi apa? Kalau tip X itu masih ada tapi masih kelihatan. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dua-duanya itu adalah memberikan kebaikan, menghilangkan dosa kita. Mau masih ada bekasnya, Allah Subhanahu wa taala hapuskan masukan kita dengan istighfar itu. Karena Nabi SAW dalam satu hari berapa kali? Sampai 70 sampai 100 kali beristighfar. Jadi, nah berkaitan dengan istighfar ini Bapak sekalian, saya selalu mengingatkan, coba kalau kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan pertama kali? Ampunan, iya kan? Coba Bapak, kalau bertemu Allah Subhanahu wa taala masih mau ditawarin dunia? Udah nggak mau kan? Ampunan. Makanya saya katakan, setiap kita beribadah itu selalu berpikir kita itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan apa yang saya lakukan. Sampai perkara dunia pun, bekerja ataupun urusan dunia, dengan itu ya Allah, semoga dengan amalan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Karena sesuatu yang kita minta dari perkara dunia ini boleh kita dapatkan, nggak apa-apa. Tapi itu semua nggak sebanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita di dunia maupun di akhirat nanti, itu sebenarnya yang dicari. Sampai Rasulullah SAW itu ketika memerintahkan Umar bin Khattab, ketika bertemu dengan siapa? Kalau kamu nanti menjumpai seseorang yang bernama siapa? Uwais al-Qarni, ya kan? Maka mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakanlah kepada dia agar berdoa kepada Allah mengampunimu. Artinya tadi kalau berbicara tentang istighfar itu keutamaannya besar sekali. Cuman sayangnya istighfar ini cuma sebatas lisan, gitu ya. Nah, harusnya orang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang keluar dari hatinya. Walaupun cuma beberapa kali, tapi itu keluar dari hatinya. Bahwa orang bisa lagi motor, ya Allah, ampunilah dosa saya. Jangan pikirinnya tentang besok ini terus ya. Tiap hari coba dilatih, ya Allah hari ini ampun dosa saya. Ketika mau berangkat, ya Allah saya mau bekerja, ampunilah dosa saya. Kalau nanti kerja, ampunilah dosa saya. Itu istighfar yang sebenarnya diucapkan dan hati kita juga apa? Mengikuti hal itu. Nah, kalau seseorang itu setiap harinya beristighfar dan istighfar itu keluar daripada dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan banyak kepada dirinya. Di dalam surah Al-Anfal, ya, saya lupa ayatnya yang apa?
yang bunyi ayatnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengadab mereka wa anta fihim, dan karena engkau masih Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Jadi keutamaan Rasulullah SAW itu Allah Subhanahu wa taala menahan azab. Ada Rasulullah SAW waktu ketika itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar. Nah, saya nggak tahu kalau bisa pertanyaan antara tim X tadi, tapi yang kita lihat secara dalil, istighfar itu menahan keburukan, terutama azab. Ya kan? Di dalam surah Nuh ada yang surah Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakan kepada apa? Faqul tastaghfiru, minta ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Terus di ayat berikutnya apa? Yursilis sama alaikum bidrara. Nah, yursilis sama itu kata kerjanya ada yursilu, artinya dalam bahasa Arab itu yursilu, yang belajar bahasa Arab. Tapi di sini ditulis yursilis sama. Nah, dalam bahasa ada kaitannya. Kalau orang itu meminta istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan beristighfar, katakan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya berarti ada hubungan apa? Sebab akibat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yursilis sama alaikum bidrara, menurunkan rezeki dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum. Nah, lanjutannya itu ya. Di dalam surah apa? Surah Nuh. Nah, Hasan al-Basri pernah didatangi seseorang ya, ketika dia mengalami kesulitan, maka diperintahkan beristighfar. Artinya kalau kita lihat dari Al-Quran, istighfar itu keutamanya besar. Nah, kalau salah satunya menghapuskan dosa, yang menutupi kebaikan seseorang itu apa? Dosa, ya kan? Orang susah melakukan ketaatan karena dosa. Orang sulit mendapatkan kebaikan, ya, salah satu sebab dosa. Nah, ketika dia beristighfar, berarti dia bagaimana tertahan dari keburukan itu. Sehingga saya katakan manfaatnya besar sekali orang beristighfar itu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ya di Indonesia ini saya nggak tahu ada orang yang baca istighfar itu yang kalau kalimat astaga itu apa? Pernah? Astaga itu maksudnya apa tuh? Kaget ya? Itu latah aja. Latah ya. Nah, latah ya. Kenapa nggak diganti kalimat yang baik gitu ya? Astagfirullah gitu. Tapi diungkap astaga gitu ya. Saya dengar artinya apa itu. Nah, banyak kan ucapan-ucapan yang baik. Nah, sekarang ada ucapan yang baik kita ucapkan. Kita sudah berzikir pada Allah. Cuma beda keutamaannya itu kalau hanya itu keluar dari lisan tanpa disadari. Itu tak memiliki keutamaan. Tapi luar biasa ketika orang itu beristighfar dengan sadar, dengan kebiasaan, dengan sadar dan dia paham. Nah, saya akhirnya menyinggung sedikit tentang zikir, ya, Bapak-bapak sekalian ya. Saya guru saya ya, ketika melihat orang berzikir, sampai beliau bahas tuh ketika ketemu saya, kita bahas. Coba nama kamu siapa? Megi. Nama kamu siapa? Ahmad gitu ya. Kalau kamu disuruh mau nggak? Nggak mau gitu ya. Artinya apa yang beliau ingin sampaikan? Berzikir itu berzikirlah dengan benar, gitu ya. Artinya kadang-kadang kita sering berzikir kan, saya sangat tidak merekomendasikan berzikir seperti itu. Bacalah zikir itu dengan benar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya sabar saja,
selesaikan. Nggak perlu terburu-buru. Sekarang kita sedang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sering dengar, belum selesai 30 hari. Apa makna zikir itu? Zikir itu kan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian tidak jadi mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, makanya pikiran tidak berpengaruh. Nah sama seperti istighfar tadi. Yang pikir cepat-cepat itu ngejar target Pak Ustaz. Iya. Yang ngejar target. Iya tadi ya benar, mungkin ngejar target ya. Tapi sekali lagi kita bukan sekedar banyak ibadah, tapi ibadah itu berkualitas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti baca Quran. Terburu-buru baca Quran. Bacanya terburu-buru ditabrak semua. Bapak tahu kan? Kenapa sampai saya bahas masalah Quran ketika ada apa yang mau baca? Ini tuh bukan koran, ya, bukan koran, bukan majalah, bukan buku. Ini itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang bisa merasakan keagungan Al-Quran sementara dia sendiri tidak memahami adab ketika membaca Al-Quran? Baca Al-Quran cepat ditabrak semua, sehingga tidak berbekas Al-Quran itu. Makanya saya katakan tadi pentingnya kita itu berilmu dalam segala hal. Dalam berpikir kita tahu caranya, dalam beramal kita tahu, dalam sholat kita tahu, dalam membaca Al-Quran juga kita tahu. Sehingga setiap amalan yang kita lakukan itu benar. Tidak banyak amalan, tapi ternyata semuanya keliru dalam amalan itu. Bahkan coba nanti dicek ya, silakan dicari hadisnya. Hadis Nabi tentang mengatakan ada orang yang sholatnya selama 60 tahun. Udah pernah dengar bisa? Udah pernah? Pernah. Tapi tidak ada satu pun yang diterima. Gitu. Nah makanya alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, Bapak sekalian, belajar, baca, terus kita perbaiki. Begitu ya Pak ya. Allah. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya untuk taklim pada hari ini. Jadi untuk agenda minggu depan itu ada puasa tanggal 9 dan 10. Yaitu tanggal 9 itu hari Rabu ya. Jadi puasanya hari Rabu dan hari Kamis. Yang biasa puasa Senin Kamis. Ya pas hari Kamis itu. Insya Allah semuanya niat Bapak-bapak dan Ibu ya. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Insya Allah. Acara selanjutnya hari ini makan bakso. Kemudian untuk yang donasi 20 yang akan mendapatkan santunan nanti setelah makan bakso bisa dibagikan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, acara pada hari ini alhamdulillah diberikan pelajaran. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.